Baik Jason, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Fadil, Strategic Partner Leader di Online Partnership Group untuk Google Asia Tenggara. Senang sekali hari ini saya dapat berbagi informasi dengan Anda mengenai transisi industri periklanan ke dunia programatik. Topik yang akan saya bahas hari ini adalah: 1. Apakah itu programatik? 2. Siapa saja pemain di ekosistem programatik? 3. Kisah sukses di dunia programatik. Dan keempat, akan saya tutup dengan diskusi panel seputar kekuatan programatik bagi publisher berita. Saya sendiri sudah berprofesi di bidang pemasaran digital selama lebih dari 1 dekade terakhir. Banyak perubahan di industri periklanan yang saya lalui sejak saya mulai di tahun 2009. Di tahun itu, mayoritas iklan digital adalah pemasaran melalui SMS di handphone. Kemudian di tahun 2012, iklan desktop digital mulai bermunculan di portal-portal berita ternama. Di tahun 2015, mulai terlihat iklan di sosial media dengan influencer yang populer untuk para pengiklan. Dan di tahun 2017, iklan-iklan video yang sangat kreatif mulai bermunculan. Evolusi industri iklan tiada henti dan terus melaju dengan cepat. Di Google, kami berkomitmen untuk membantu publisher mengembangkan bisnis berkelanjutan, dan kami terus berinovasi untuk membuka peluang bisnis di industri periklanan. Hari ini, saya ingin memperkenalkan Anda ke bidang programatik. Apa sih programatik itu? Saya akan coba menjelaskan programatik dengan sedikit sejarah. Kita perhatikan, transformasi digital terjadi di mana-mana. Coba, Anda ingat kembali bagaimana proses pembelian tiket pesawat dari Jakarta ke Singapura 1 dekade yang lalu. Anda harus datang ke agen travel terdekat dan menjelaskan perjalanan Anda ke sales travel yang kemudian akan melakukan pembukuan tiket di maskapai pilihan Anda. Proses pembeliannya membutuhkan komunikasi dan waktu yang cukup lama. Kini di tahun 2020, Anda hanya membutuhkan sebuah smartphone yang sudah terinstall aplikasi travel agent online, dan Anda dapat melakukan pembelian tiket dalam hitungan menit. Sungguh transformasi yang luar biasa. Demikian juga dalam industri periklanan yang tidak henti berinovasi dan bertransformasi. Saya ingin membawa Anda dalam perjalanan waktu ke dunia pra-digital. Saya ingin Anda bertemu dengan Jason, seorang perencana media dari tahun 1974. Sekarang anggap saja klien Jason adalah L'Oreal, dan dia perlu merencanakan kampanye mereka berikutnya. Karena L'Oreal ingin menjangkau wanita yang modis, sangat masuk akal jika Jason memesan 2 halaman yang tersebar di majalah Femina. Mengapa? Karena kita dapat berasumsi bahwa wanita modis cenderung membeli majalah Femina, dan ketika mereka membacanya, kemungkinan besar mereka akan melihat iklan L'Oreal. Bagus. Jadi Jason di sini menelpon rekannya di majalah Femina yang membuka halaman ganda untuk edisi bulan depan. Dia akan meminta Departemen Perdagangan yang mengirim aset materi iklannya, dan Jason akan pergi makan siang dengan enak, mengetahui bahwa iklan kliennya telah dicetak. Pekerjaan selesai. Untuk waktu yang lama, semua iklan diperdagangkan dengan cara ini, secara pribadi, melalui telepon, dan akhirnya melalui fax. Kemudian masuklah era internet. Pekerjaan Jason sebagai media planner tidak banyak berubah. Pembelian slot iklan di media digital sama persis seperti proses pembelian iklan di majalah Femina sebelumnya. Kemudian dengan seiringnya waktu, jumlah media digital pun meledak, dan proses pembelian iklan digital tidak banyak berubah sejak masa iklan majalah. Proses ini sudah tidak memadai lagi, dan akhirnya industri periklanan pun sadar bahwa pemain membutuhkan solusi proses penjualan dan pembelian yang lebih efisien dan modern. Maka dengan itu, lahirlah solusi industri periklanan yang kini disebut sebagai programatik. Pada dasarnya, programatik tercipta karena kebutuhan industri untuk terus maju dan berkembang, dan secara sederhananya bisa kami artikan sebagai otomatisasi proses pembelian dan penjualan media iklan
dengan platform teknologi dan data. Nah, mari kita lihat terminologi dan siapa sajakah pemain di ekosistem programatik di tahun 2020 ini. Kita mulai dengan DSP atau Demand Side Platform atau platform sisi pembelian. DSP adalah platform teknologi yang membantu pengiklan membeli media iklan di bursa iklan. Analoginya adalah DSP itu bagaikan sebuah mobil yang membawa Anda ke mall virtual untuk membeli media. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang solusi DSP adalah The Trade Desk, Amazon, Adobe, AppNexus, Google, dan banyak lainnya. Kemudian, terminologi berikut adalah ad exchange atau bursa iklan. Bursa iklan adalah platform teknologi di mana media dapat menawarkan tempat iklan mereka kepada pembeli yang menggunakan DSP. Analoginya, ad exchange adalah mall virtual di mana space iklan diperjualbelikan. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ad exchange atau bursa iklan adalah Rubicon, PubMatic, AppNexus, dan Google sendiri, dan banyak lainnya. Kemudian ada trading desk atau meja perdagangan. Trading desk adalah orang-orang yang ahli menjalankan DSP dan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kampanye dan memastikan bahwa KPI pengiklan dan agensi terpenuhi. Trading desk biasanya membeli kontrak layanan dengan satu atau lebih DSP. Analoginya adalah trading desk adalah kumpulan ahli-ahli yang pandai mengemudi ke mall virtual yang kami sebutkan tadi untuk memperjualbelikan iklan. Beberapa contoh trading desk adalah Amnet, Xaxis, Cadreon, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah sell-side platform atau platform sisi penjual. Analoginya adalah pengemudi yang ahli menjual space iklan di sisi publisher dan dibuka aksesnya ke bursa saham iklan. Berikutnya, saya akan memberikan contoh modal operasional dari trading desk. Yang pertama adalah trading desk yang berdiri di bawah sebuah agensi besar, seperti Xaxis, yang bagian dari WPP Group. Kemudian ada MIQ, yakni boutique agency yang spesialisasi di bisnis trading desk. Ada juga channel partner dari Google, adalah agensi yang spesialisasi untuk melakukan pembelian iklan programatik menggunakan DSP dari Google. Kemudian ada juga agensi yang dimiliki oleh brand, contohnya Rogers, di mana Rogers mempunyai divisi terpisah dari perusahaan induk untuk membeli iklan digital. Dan yang terakhir adalah in-house, di mana perusahaan besar seperti AirAsia mempunyai tim khusus di bawah tim marketing mereka yang bertindak sebagai trading desk untuk membeli iklan-iklan menggunakan DSP mereka sendiri. Berikutnya saya akan kasih contoh beberapa trading desk yang di bawah naungan agensi-agensi besar. Xaxis di bawah WPP, kemudian ada Publicis di bawah Publicis Group, Amnet di bawah Dentsu Aegis Group, dan sebagainya. Singkatnya, agensi-agensi besar di dunia rata-rata sudah mempunyai business unit trading desk yang berspesialisasi untuk membeli iklan menggunakan DSP. Berikut penjelasan bagaimana masing-masing pemain di ekosistem programatik saling berinteraksi. Kita lihat di sebelah kiri adalah sang pengiklan atau advertiser, dan di sebelah kanan adalah publisher atau media. Garis hijau adalah jalur dana marketing dari pengiklan. Dan garis merah adalah jalur space iklan yang dijual oleh publisher. Proses
penjualan iklan dari publisher akan ditawarkan di bursa saham di tengah yang dilingkarkan dengan garis biru. Dan dari sisi pengiklan, dana pengiklan akan mengalir dari brand ke agency, ke trading desk yang mempunyai akses ke DSP untuk membeli iklan di bursa saham di lingkaran biru. Dan juga ad network, di mana perusahaan tersebut mempunyai akses yang sama ke bursa saham iklan. Google sendiri telah membangun solusi periklanan digital untuk pengiklan dan juga dengan publisher. Saya akan ambil contoh solusi AdSense kami yang sudah membantu lebih dari 1 juta publisher di Indonesia dari blog kecil sampai dengan media ternama untuk menjual iklan mereka secara programatik. Pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan semua solusi kami, tapi apabila Anda tertarik untuk memulai programatik bersama Google, Anda bisa baca caranya di deskripsi video ini. Selanjutnya, saya ingin membagikan beberapa contoh kisah sukses seputar programatik dengan Google. Ada 2 contoh sukses programatik di Asia Pasifik yang saya ingin bagikan dengan Anda. Yang pertama, Truecaller merupakan sebuah aplikasi dari India yang membantu memblokir panggilan spam melalui telepon dan sudah digunakan oleh lebih dari 250 juta pengguna di seluruh dunia. Pada awalnya, mereka hanya mempunyai 1 orang sales untuk menjual space iklan mereka. Dengan menggunakan solusi Google Ad Manager, mereka berhasil menjual iklan mereka ke berbagai pengiklan di seluruh pelosok dunia dengan programatik. Semuanya dicapai dalam waktu yang sangat singkat, dan niscaya akan sangat mustahil apabila harus dilakukan secara manual tanpa teknologi programatik. Contoh yang kedua adalah Samsung Indonesia. Samsung Indonesia menggunakan solusi programatik untuk membeli iklan di publisher-publisher ternama Indonesia. Dengan menggunakan solusi programatik, mereka berhasil memaksimalkan budget iklan mereka untuk meraih audiens yang semaksimal mungkin. Anda dapat menonton video kisah sukses programatik tersebut dengan menemukan link videonya pada deskripsi.